penting dalam interaksi sel dan jaringan dengan biomaterial, yaitu dalam reaksi benda asing, di mana terjadi segera setelah biomaterial itu ditanamkan dalam tubuh. Jadi dalam mendesain biomaterial, respon sel dan jaringan juga menjadi pertimbangan. Jadi secara umum, biomaterial ini dirancang untuk memiliki dua tipe interaksi dengan sistem imun tubuh manusia, yakni material yang secara aktif mendorong respon imun dan juga sedikit mungkin memicu respon imun pada tubuh manusia, dan juga pada interaksi sel dan jaringan pada biomaterial ini. Baik, untuk penjelasannya lebih lanjut mengenai interaksi sel dan jaringan dengan biomaterial, khususnya pada reaksi benda asing, di mana interaksi biomaterial ini dengan jaringan atau sel terjadi segera setelah biomaterial ini ditanamkan dalam tubuh. Jadi dalam mendesain biomaterial, respon sel dan jaringan juga menjadi pertimbangan. Jadi secara umum, biomaterial ini dirancang untuk memiliki dua tipe interaksi dengan sistem imun tubuh manusia, yakni material yang secara aktif mendorong respon imun dan yang diharapkan sedikit mungkin memicu respon imun. Dan beberapa biomaterial ini jenis pertama bermanfaat dalam pengembangan teknologi vaksinasi. Sedangkan jenis kedua banyak diterapkan pada implan, di mana perancah jaringan serta sistem pembawa obat dan sel. Kemudian, pada interaksi sel dan jaringan dengan biomaterial dapat dirangkum menjadi 6 tahapan, yaitu deposisi matriks yang bersifat sementara, rekrutmen neofosil, rekrutmen monosit, adesi dan fungsi makrofag, dan pembentukan sel raksasa tipe benda asing, dan pembentukan kapsul di sekeliling biomaterial. Setiap tahapan saling berkesinambungan dan melibatkan interaksi molekuler serta seluler. Jadi secara umum, keseluruhan tahapan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan biomaterial yang merupakan benda asing bagi tubuh. Matriks yang terdeposisi pada permukaan atau diabsorpsi biomaterial berasal dari matriks ekstraseluler atau pembuluh darah. Prosedur penanaman biomaterial seringkali menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Akibatnya, komponen plasma darah dan sel tercurah pada jaringan sehingga berkontrak dengan biomaterial, di mana absorpsi ini komponen plasma darah seperti albumin, globulin, glukosa, dan protein darah lainnya oleh biomaterial terjadi segera setelah terjadi kontak. Selain itu, kerusakan pembuluh darah mendorong aktivasi proses koagulasi darah sebagai upaya untuk menghentikan pendarahan dan mengembalikan sirkulasi darah ke kondisi normal. Proses koagulasi juga memicu pembentukan matriks di sekeliling biomaterial. Jadi sumber komponen yang membentuk deposit pada permukaan biomaterial adalah protein adesi dan dari matriks ekstraseluler serta fibronektin dan fitronektin. Pembentukan deposisi matriks sementara di permukaan diikuti oleh proses inflamasi akut yang ditandai oleh rekrutmen sel-sel imun bawaan ke area di sekeliling biomaterial, di mana sel-sel imun bawaan tersebut dapat berasal dari jaringan maupun pembuluh darah. Neutrofil merupakan salah satu sel imun bawaan yang terlibat dalam respon imun terhadap biomaterial. Neutrofil yang berperan dapat berasal dari jaringan maupun pembuluh darah setempat. Hal ini terjadi karena pengenalan biomaterial sebagai antigen asing mengaktifasi neutrofil sehingga memproduksi molekul sinyal yang disebut sitokin. Di antara sitokin yang dihasilkan terdapat kemokin yang berperan pada proses rekrutmen sel dari pembuluh darah. Neutrofil dan monosit dari pembuluh darah bergerak ke jaringan kemudian melekat pada permukaan biomaterial. Sebelum melekat, monosit berdiferensiasi menjadi makrofag, di mana menghasilkan sitokin anti-inflamasi. Sel M2 juga menginisiasi respon anti-inflamasi sel TH2. Jadi, ketidakmampuan eliminasi biomaterial pada fase inflamasi akut mendorong inflamasi kronis dan reaksi benda asing. Reaksi benda asing merupakan satu-satunya respon imun terhadap biomaterial yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia. Namun demikian, hal ini tidak sepenuhnya tepat, di mana biomaterial yang mengandung protein, peptida, atau biomolekul lainnya berpotensi memicu respon imun adaptif, di mana secara histologis reaksi benda asing ditandai dengan adanya
sel raksasa tipe benda asing di area implantasi yang diilustrasikan pada gambar, di mana ketika biomaterial terdegradasi seluruhnya, sel raksasa tipe benda asing ini tidak lagi dijumpai pada lokasi implantasi. Sel raksasa merupakan fungsi sel makrofag menjadi sebuah sel besar dengan inti lebih dari satu, di mana fungsi sel makrofag terjadi sebagai respon terhadap mikroorganisme intraseluler atau benda asing yang tidak mampu dieliminasi oleh makrofag dan neutrofil. Keberadaan mikroorganisme intraseluler dan benda asing menstimulasi sel limfosit T dan pelepasan sitokin secara terus-menerus, diantaranya interleukin 3, infini, dan LT. Sitokin-sitokin ini tersebut memicu deinfisasi makrofag menjadi sel epiteloid atau berisi menjadi sel raksasa. Kemudian sesuai pada gambar menunjukkan bahwa secara bertahap terjadinya deposisi matrik pada permukaan biomaterial, rekrutmen neutrofil, rekrutmen monosit, adesi makrofag, dan fusi makrofag. Makrofag bergabung menjadi sel raksasa tipe benda asing yang bertanggung jawab dalam pembentukan kapsul jaringan ikat di sekeliling biomaterial, di mana sel raksasa tipe benda asing ini memiliki kemampuan untuk melekat pada permukaan biomaterial dan bertanggung jawab atas terbentuknya kapsul fibrosis di sekeliling biomaterial. Fagositosis biomaterial oleh sel raksasa tipe benda asing ini tidak seagresif makrofag. Namun, sel raksasa tipe benda asing memiliki kemampuan fagositosis dan degradasi biomaterial yang lebih kuat dibandingkan makrofag. Makrofag mampu memfagositosis partikel berukuran kecil dari 10 ohmmeter, sedangkan sel raksasa tipe benda asing dapat mendigesti partikel berukuran 10 sampai 100 ohmmeter. Selain itu, kemampuan sel raksasa tipe benda asing untuk menghasilkan enzim dan menciptakan lingkungan dengan derajat keasaman rendah juga lebih kuat dibandingkan makrofag. Rangkaian interaksi sistem imun dengan biomaterial yang diimplementasikan ke dalam tubuh tidak hanya menentukan biokompatibilitas. Sel imun yang terlibat dalam interaksi terhadap biomaterial memegang peran kunci pada inflamasi sekaligus proses regenerasi jaringan, di mana ada penelitian yang menunjukkan kemampuan sel-sel imun ini untuk merekrut sel punca dan merespon sinyal lingkungan serta biomaterial. Hal ini dapat menginisiasi pembentukan jaringan seperti asalnya atau memicu pembentukan jaringan fibrosis yang berlebihan. Jadi dengan demikian, pada pengembangan biomaterial regeneratif terdapat dua hal yang harus diperhatikan terkait respon imun ini. Pertama, biomaterial diharapkan mampu mendukung pembentukan lingkungan mikro yang ideal untuk regenerasi jaringan. Yang kedua, respon imun yang diakibatkan oleh implantasi biomaterial ini harusnya tidak mengarah dalam pembentukan fibrosis atau inflamasi berlebihan yang justru merusak jaringan. Kemudian mengenai ada hal yang harus dijelaskan, yaitu mengenai modifikasi permukaan biomaterial untuk memodulasi sistem imun. Pada dasarnya, biomaterial ini memiliki kemampuan untuk membangkitkan respon imun. Sifat intrinsik biomaterial menentukan penerimaannya oleh jaringan. Para inovator dari penelitian biomaterial ini menyebutkan bahwa ada berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan tubuh terhadap biomaterial yang diimplantkan ke dalam tubuh. Salah satu strategi mendasar adalah pemanfaatan material yang tidak toksik dan tidak iritatif untuk mendesain biomaterialnya. Selain itu, penggunaan material inert juga dipilih. Strategi lainnya adalah dengan mendesain ukuran, bentuk, dan juga termasuk karakter permukaan dari biomaterial yang meliputi energi permukaan, kimia permukaan, topografi, dan kekasaran permukaan, di mana fisik biomaterial mempengaruhi respon imun tubuh setelah diimplantasi. Sifat fisik yang dimaksud meliputi ukuran dan bentuk. Keduanya ini mempengaruhi aktivasi respon imun bawaan dan adaptif serta aktivitas fagositosis. Misalnya, biomaterial ini berukuran kurang dari 10 nanometer dapat masuk ke pembuluh limfatik
dan bergerak menuju nodus limfatikus. Kemudian biomateri tersebut akan mengaktifasi sistem imun adaptif. Di sisi lain, biomaterial berukuran lebih dari 50 nanometer mendorong fagositosis baik oleh sel makrofag maupun dendritik. Baik, mungkin hanya itu pembahasan yang akan saya jelaskan mengenai materi interaksi sel dan jaringan dengan biomaterial khususnya pada reaksi benda asing. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai ayat Al-Quran tentang biomaterial, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang mana artinya, dan belanjakanlah atau harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dimana penjelasan tentang tafsirnya, menurut Abu Hasan Asy-Syadzili, ahli fikih Mesir, ayat ini melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya sekalipun dengan tujuan kemanusiaan yang luhur. Pandangan hukum Islam tentang transplantasi organ tubuh apabila dilakukan dengan tidak ada hajat syar'i, yakni pengobatannya haram. Jika ada hajat syar'iyahnya seperti memuliakan kecacatan atau penyakit, maka hukumnya diperbolehkan. Dalam hal ini, Abdul Mustaqim merumuskan dalam kaidah jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid atau merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan. Kebijakan ini juga relevan di zaman sekarang, di mana hal ini tidak terkecuali dalam usaha merumuskan solusi atas isu-isu yang berkembang di zaman sekarang seperti isu transplantasi organ. Transplantasi organ banyak kebolehan dan ketidakbolehannya tergantung tujuan dan kemaslahatan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai hikmah dari pembahasan biomaterial khususnya pada interaksi sel dalam biomaterial pada reaksi benda asing. Di sini sel imun yang terlibat dalam interaksi ini terhadap biomaterial memegang peran kunci pada inflamasi sekaligus proses regenerasi jaringan. Jadi pada biomaterial ini, pada proses interaksinya ini diharapkan mampu mendukung pembentukan lingkungan mikro dan regenerasi jaringan. Kemudian respon yang terutama respon yaitu respon imun yang diakibatkan oleh implantasi biomaterial hendaknya tidak mengarah pada pembentukan fibrosis atau inflamasi berlebihan dan justru merusak jaringan. Baik, mungkin hanya itu hikmah yang dapat diambil dari pembahasan biomaterial khususnya pada interaksi sel dalam jaringan dalam kenapa sih